Halo sahabat angkutan, kali ini kita akan melakukan diskusi mengenai bagaimana tahapan penerimaan seorang klien. Baik teman-teman, jadi dalam tahapan penerimaan klien ada beberapa hal yang harus dilewati sampai akhirnya klien tersebut diterima atau mendapatkan penugasan. Baik, di sini saya telah merangkum materi di mana hal yang pertama dilakukan yaitu evaluasi latar belakang klien. Nah, di sini ada 3 sumber utama untuk memperoleh informasi tentang klien. Yang pertama yaitu pengalamannya dengan klien. Yang kedua, informasi yang tersedia secara umum. Dan yang terakhir yaitu informasi dari klien itu sendiri. Nah, jadi pengalaman dengan klien itu bisa kita dapatkan dengan cara review atas dokumentasi. Kemudian, informasi yang tersedia secara umum itu biasanya terdapat pada website situs perusahaan. Kemudian informasi dari klien itu sendiri ini yang biasanya banyak dilakukan oleh orang-orang, di mana yaitu melakukan interview dengan calon klien tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu kemampuan memenuhi persyaratan etika dan kompetensi tertentu. Nah, di sini auditor akan memastikan bahwa para anggota tim audit dan kantor akuntan publik secara keseluruhan memenuhi persyaratan etika. Nah, jadi di sini audit akan memeriksa tim audit dan kantor akuntan apakah sudah memenuhi kode etik, di mana yaitu apakah sudah sesuai dengan ISBA atau tidak. ISBA itu singkatan dari yaitu International Ethics Standard Board of Accounting. Oke. Nah, jadi kemudian dari tahapan kedua melanjut ke tahapan ketiga, di mana di sini penggunaan pekerjaan auditor lain. Nah, di sini jika auditor memerlukan keahlian khusus, auditor harus mempertimbangkan untuk mempekerjakan tenaga ahli yang dapat membantu pengumpulan bukti-bukti yang diperlukan. Nah, jadi yang digunakan tidak hanya auditor dari perusahaan itu sendiri, tetapi juga bisa menggunakan auditor dari perusahaan yang lain untuk membantu untuk menyeleksi klien tersebut. Kemudian yang keempat yaitu komunikasi dengan auditor sebelumnya. Nah, ini tujuannya yaitu untuk mengurangi atau menghilangkan ancaman dengan memperoleh informasi atas fakta-fakta atau situasi-situasi yang dimaksud, yang mana akuntan yang diajukan perlu menyadari sebelum memutuskan apakah akan menerima penugasan atau tidak menurut opini akuntan yang ada saat ini. Jadi komunikasi tersebut penting untuk dilakukan. Kemudian yang kelima yaitu penerimaan oleh klien proposal penugasan. Nah, di sini setiap klien yang sebelum ditugaskan pasti akan mendapatkan proposal penugasan. Nah, di mana di sini ada 2 jenis proposal yang akan digunakan, yaitu yang pertama proposal untuk melanjutkan hubungan dengan klien yang telah ada. Nah, jadi ketika kita sudah memiliki klien, misal kita sudah memiliki klien sejak lama, kemudian proposal ini digunakan untuk apakah kerjasamanya akan dilanjutkan atau tidak. Kemudian proposal yang kedua yaitu proposal klien baru. Nah, ini digunakan ketika kita mendapatkan klien yang baru. Nah, yang terakhir yaitu surat penugasan audit. Nah, di sini surat penugasan audit ini adalah perjanjian antara kantor akuntan publik dengan klien untuk melakukan audit dan jasa-jasa terkait. Jadi, teman-teman, itulah beberapa tahapan-tahapan mengenai penerimaan klien. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. See you.